Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Benar dengan Mbak Jasmine. Iya, dengan saya sendiri. Saya perkenalkan, saya Bidan Indah yang bertugas pada sore hari ini. Baik Ibu. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan kepada Mbak. Apakah Mbak bersedia? Iya Ibu, saya bersedia. Oke, saya memerlukan waktu sekitaran 10 sampai 15 menit. Baik Ibu. Eh, Mbak Jasmine, umur 19 tahun, agama Islam, suku Tidung, pekerjaan mahasiswa, alamat Kalimantan Utara dengan nomor RM 038662. Kalau boleh tahu, Mbak datang ke sini dengan maksud apa ya? Saya datang ke sini untuk mengetahui gangguan menstruasi saya yang sedang saya alami, Bu. Oh, kalau boleh tahu keluhannya apa ya, Bu? Ini Bu, saya merasakan sakit pada perut dan sakit pada bokong, Ibu. Oke, riwayat menstruasi Mbak atau hari pertama menstruasi kapan ya? Itu itu pas saya SMP kelas 1 dan itu saya berumur 13 tahun, Ibu. Oh, kalau siklus menstruasinya Sekitar 28 hari. lama menstruasinya berapa hari ya, Mbak? Kalau saya seminggu atau 7 hari, Bu. Jadi tadi keluhannya sakit perut, pusing, dan nyeri pada bagian bokong ya. Iya, Ibu. Terus banyaknya ganti pembalut berapa kali sehari? Kalau saya tergantung semisalnya saya biasanya tuh sekitar 2 sampai 3 kali ganti pembalut. Di saat mandi pagi dan sore dan biasanya sebelum mau tidur itu saya akan mengganti pembalut. Oh, baik. Uh, Menstruasinya berbau atau berwarna lain selain kemerahan, Bu, Mbak? Di keadaan menstruasi saya sekarang itu, Bu, sekarang itu menstruasi saya seperti agak berbau dan berwarna coklat kemerahan gitu, Bu. Oh, baik. Sebelumnya Mbak sudah menikah? Saya belum menikah, Ibu. Terus riwayat kesehatannya bagaimana ya, Bu? Apakah Ibu ada mengalami HIV atau infeksi menular seks? Saya tidak memiliki riwayat penyakit, Ibu, seperti yang Ibu sebutkan tadi. Bagaimana dengan kesehatan mentalnya? Apakah baik-baik saja atau bagaimana? Di keadaan sekarang, Ibu, saya mengalami kemungkinan bisa disebut dengan stres, karena saya yang seharusnya tidak dipikirkan, saya pikirkan, Ibu, seperti dengan gangguan menstruasi saya sekarang yang Hmm, tidak teratur. Ibu sekali-sekali bisa jalan-jalan, refreshing, biar menstruasinya lancar ya, Mbak ya. Ya, Ibu. Dengan berat badannya bagaimana? Menurun atau makin meningkat? Kalau soal berat badan saya, Bu, bisa dibilang menurun nih kan. Saya juga kurang mengerti apa penyebabnya sampai berat badan saya itu ikut turun, Bu. Oh, gitu ya, Bu. Kalau begitu, Ibu mengatur pola makan ya, Bu, biar berat badannya optimal dan tidak menurun saat menstruasi ya. Baik, Ibu. Terus untuk kebutuhan sehari-harinya bagaimana ya, Bu? Minum, makan, apakah lancar atau bagaimana? Kalau untuk makan sehari-hari dan minum sehari-hari itu, Bu, saya cukup normal dan saya menjaga pola makan juga. Bagaimana dengan BAB atau BAK-nya berapa kali ya sehari, Bu?
Kalau untuk buang air besar dan buang air kecilnya Ibu, saya normal sekitar 3 kali dalam sehari. Bisa juga Kalau lebih. kalau mandi berapa kali ya sehari? Kalau mandi saya kadang 3 kali sehari, kadang 2 kali sehari. Oh, oke Bu. Ganti, ganti pakaian dalamnya sama pakaian luarnya berapa kali sehari? Kalau saya sesuai dengan kondisi saya ya Bu, kadang saya 2 kali sehari, tergantung semisalnya itu kotor atau enggaknya. Kalau untuk keramas berapa kali? Kalau saya 2 kali seminggu, kadang 3 kali seminggu Ibu. Untuk gosok gigi, Kalau untuk gosok gigi 3 kali sehari, kadang sehabis mandi di pagi hari, terus di sore hari dan sebelum tidur Ibu. oke Bu. Untuk selanjutnya riwayat kesehatan keluarga, apakah orang tua ibu atau keluarganya memiliki penyakit HIV, DM atau penyakit menular lainnya? Kalau untuk keluarga saya tidak memiliki penyakit tersebut Ibu yang telah Ibu sebutkan. Oh, sehat-sehat aja ya Bu ya. Ya Ibu, insya Bagaimana Allah. bagaimana kalau ini Bu, kebiasaan yang merugikan, apakah Ibu merokok atau minum minuman yang keras? Kalau saya sendiri ya Bu, saya tidak merokok, tidak pernah minum minuman keras juga. Oh, baik Bu. Selanjutnya riwayat psikososial spiritual. Kalau biologisnya bagaimana? Kalau biologisnya itu seperti dalam keadaan rumah ya Bu. Ya, seperti rumah, lingkungan. Dalam Kalau di dalam keadaan rumah itu bersih dan cukup untuk ventilasi cahaya yang masuk ke dalam rumah Ibu. Oh, berarti cahayanya cukup ya Bu, tidak redup atau tidak gelap ya? Iya Ibu, benar sekali. Ya, kalau boleh tahu, Ibu tinggal sendiri atau sama keluarga atau orang tua? Kalau saya tinggal bersama keluarga Ibu, dengan Ibu, Bapak, dan adik. Oke. Selanjutnya psikologisnya bagaimana, Bu? Kalau psikologi saya itu, saya didukung oleh keluarga saya dalam untuk mengikuti atau melakukan konseling gangguan pada menstruasi saya, Ibu. Oh, begitu ya, Bu. Bagus juga ya, Bu, kalau ada dukungan dari Iya, keluarga benar atau Ibu. dari mana. Karena itu yang sangat dibutuhkan dalam diri kita. Ya, Bu. Selanjutnya di lingkungan sekitar Ibu berinteraksi nggak sama masyarakat di lingkungan-lingkungannya? Terkadang di saat saya tidak sibuk dengan kuliah, itu saya seperti menyapa-nyapa tetangga ataupun kerja bakti di setiap minggunya saya mengikuti. Oke. Selanjutnya spiritual seperti melakukan sholat 5 waktu, pengajian atau apa? Kalau soal sholat, tentu saja itu wajib ya, itu suatu kewajiban untuk umat muslim. Nah, kalau itu sudah pasti saya lakukan, kecuali di saat saya menstruasi. Atau ada hal-hal apa yang buat kalau soal pengajian itu, saya melakukan kalau di waktu luang ataupun di acara yasinan Ibu. Oh, gitu ya, Bu. Ya, Iya Ibu. baik-baik, Bu. Semuanya bagus kok, Bu. Maupun kita berinteraksi sama masyarakat, keluarga. Baik, Bu. Cukup sampai di sini dulu ya, Bu. Iya Ibu, terima kasih banyak atas konseling yang telah Ibu berikan ya Bu. Semoga bermanfaat untuk diri saya. Ya, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Ibu. Waalaikumsalam.
Perkenalkan, saya Bidan Jasmine. Di sini saya sebagai konseling. Di sini saya sebagai bidan yang menjaga di sore hari ini untuk memberikan konseling tentang kesehatan reproduksi remaja. Pertama-tama saya ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya lanjut ke materi, saya akan membacakan tentang identitas ibu ya, Bu. Iya, Bu. Di sini apakah dengan Ibu Dinda? Iya, dengan saya sendiri. Umur 19 tahun, agama Islam, suku Nusa Tenggara Barat, pendidikannya mahasiswa, dan alamatnya ada di bawah ya, Bu. Iya, Bu. Dan tidak lupa dengan nomor RM Ibu 10, 12, dan 02. Baik, selanjutnya saya akan lanjutkan ke menjelaskan untuk tujuan saya melakukan pemeriksaan ini. Tujuan saya untuk melakukan pemeriksaan ini untuk ibu mengetahui tentang apa itu kesehatan reproduksi remaja yang sekarang ibu mungkin sedang alami ataupun ibu sedang gelisah tentang ibu yang sekarang alami itu. Nah, di sini pertama saya akan memintakan persetujuan tentang kontrak waktu itu. Apakah ibu mungkin tentang kontrak waktunya sekitar 10 menit sampai 15 menit Ibu. Apakah Ibu setuju? Saya setuju, Bu. Baik, terima kasih ya Ibu. Sebelum saya lanjut ke berikutnya, apakah Ibu ada yang ingin ditanyakan sebelum saya memberikan konseling Ibu? Saya rasa tidak ada, Bu. Baik Ibu, terima kasih ya. Nah, selanjutnya saya akan menanyakan identitas Ibu ya Bu. Kemungkinan Ibu di umur 19 tahun ini, kan Ibu juga sebagai mahasiswa, Ibu dinyatakan belum menikah ya Ibu? Iya. Baik. Selanjutnya di sini saya akan menanyakan, apa tujuan Ibu datang untuk ke sini ya Ibu? Datang ke klinik kami. Tujuan saya datang ke klinik ini untuk memeriksa adanya benjolan di payudara saya, Bu. Oh baik Ibu. Apa ya, kalau boleh saya tahu keluhan apa yang Ibu alami sekarang tentang ada benjolannya di dalam payudara Ibu? Saya sering merasakan nyeri, Bu. Oh, Ibu sering merasakan nyeri ya Ibu ya? Iya. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menanyakan tentang riwayat menstruasi ya Ibu. Di sini ada usia menarche, ataupun di situ usia menarche itu adalah usia pertama kali Ibu mengalami haid ataupun menstruasi. Nah, di sini saya bertanya, kira-kira apakah Ibu masih ingat kapan Ibu mengalami atau terkena menstruasi pertama kali? Kalau diingat-ingat, saya menstruasi pertama kali itu Bu, pada usia ke-16 tahun, kelas 3 SMP, Bu. Oh, kelas 3 SMP ya, Ibu? Iya. Oh, baik. Apakah Ibu masih ingat siklusnya? Untuk siklus menstruasi saya itu 20 hari, Bu. 20 hari. Dan lama menstruasi setiap siklus itu kira-kira berapa ya, Ibu? Biasanya 10 hari, kalau nggak 10 hari, 7 hari, Bu. Oh, baik. Ada keluhannya, Ibu? Saya sering nyeri perut sih, Bu. Nyeri pada bagian perut saja. Oh, di dalam keluhannya cuma hanya nyeri perut saja, Ibu, tidak ada Iya, yang lain? tidak ada, Bu. Oke, baik. Dalam menstruasi ini banyaknya Ibu mengganti pembalut itu sehari sekitar berapa ya, Ibu, kalau boleh saya tahu? Kalau hari pertama menstruasi kan banyak ya, Bu ya. Ya. Kadang-kadang tuh 2 sampai 3 kali sehari, Bu, saya ganti pembalut. Oh, baik, Ibu. Lanjut, di sini saya akan bertanya, apakah di dalam menstruasi Ibu itu ada perubahan bau ataupun warna menstruasi dan warna darah yang Ibu alami sekarang, Ibu? Kalau untuk bau sih tidak ada ya, Bu ya. Baunya seperti biasa, seperti bau darah. Kalau warnanya warna biasa kemerahan aja, Bu. Oh, baik, Ibu. Selanjutnya di sini saya akan menanya tentang riwayat kesehatan Ibu ya. Apakah Ibu pernah menderita penyakit HIV, kanker, anemia, atau yang lain-lain Ibu? Ataupun infeksi yang menular Ibu? Sebelumnya saya belum pernah sama sekali ya, Bu, mengalami penyakit HIV ataupun penyakit menular lainnya. Oh iya, baik Ibu. Apakah kesehatan mental Ibu baik-baik saja dan udah pernah
dan udah pernah periksa di psikolog, atau Ibu pernah ngerasa diri Ibu itu sedang banyak pikiran ataupun stres itu, Bu? Kalau untuk itu sih belum ya Bu ya, karena baik-baik saja. Ibu merasa diri Ibu cuma baik-baik saja ya, Bu? Oke, saya akan lanjut di sini. Apakah di saat Ibu mengalami adanya benjolan di dalam payudara Ibu itu, Ibu mengalami penurunan berat badan ataupun penaikan berat badan secara drastis, Ibu? Untuk itu sih mungkin baru kali ini ya Bu ya. Untuk berat badan sih tidak berubah, tidak naik dan tidak turun sih Bu. Normal. Berarti hanya normal-normal saja ya, Ibu? Iya. Oke, baik. Sebelumnya, apakah Ibu pernah melakukan imunisasi tetanus toksoid, Ibu? Pernah Bu. Baik, Ibu. Baik, saya akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Ibu. Selanjutnya saya akan menanyakan tentang riwayat kesehatan keluarga Ibu. Apakah di keluarga Ibu tuh ada yang menderita HIV, anemia, kanker, atau segala macam Ibu yang penyakit yang menular? Ya, untuk keluarga saya sendiri sih belum ya Bu ya, belum ada penyakit HIV ataupun yang seperti yang Ibu sebutkan ya, belum sama Ya. sekali. Alhamdulillah ya belum. Baik, alhamdulillah ya Ibu ya. Ya, Semoga seterusnya tidak akan pernah ada. Amin. Selanjutnya di sini saya akan menanyakan apa sih tentang kebutuhan Ibu sehari-hari itu, seperti makan dan minum Ibu. Mungkin kemungkinan Ibu tidak menjaga pola makan, ataupun Ibu minum yang bersoda-soda, seperti itu Ibu. ya kalau untuk makan sih atau minum saya menjaga pola makan ya Bu ya. Apalagi sekarang kan ada benjolan ya di payudara saya. Saya menjaga pola makan. Ya, benar Ibu. Itu juga saya sarankan untuk Ibu menjaga pola makan, ataupun Ibu harus pokoknya harus ada sayur, protein, karbohidrat, itu harus lengkap ya Ibu. Dan Ya, juga untuk minumannya, usahakan cukupkan untuk air putih. Selama 1 hari itu sekitar mungkin 3 liter dalam 1 hari. iya Bu. Agar air putih Ibu tercukupi. Baik Ibu. Selanjutnya di sini saya akan melakukan tentang menanyakan apakah BAB Ibu dan buang air kecil Ibu itu normal, atau kemungkinan adanya buang air kecil berlebihan, buang air besar berlebihan, atau bisa disebut diare, itu Bu. Kalau untuk BAB sama BAK saya normal-normal aja Bu. Oh, baik Ibu. Selanjutnya di sini saya akan bertanya tentang Ibu mandi berapa kali sehari? Kalau mandi saya biasanya 3 kali sehari Bu, apalagi saat ini Bu, 3 kali sehari. Oh, baik. Ya. Saya sarankan untuk mandi juga harus rutin ya Ibu, ataupun 2 kali sehari pun juga cukup, 3 kali juga bisa. Selanjutnya Ibu mengganti pakaian dalam dan pakaian luar itu berapa kali sehari Ibu? Biasanya 3 kali sehari sih Bu saya ganti pakaian dalam. Keramasnya biasanya berapa kali sehari Bu? Apakah 3 kali, 2 kali? 2 kali seminggu Bu. Oh, baik. Dan gosok giginya normal ya Bu, sekitar 2 sampai 3 kali Bu? Iya, iya Bu. Baik. Baik, di sini saya akan lanjutkan tentang menanyakan apa sih kebiasaan yang merugikan pada Ibu. Misalnya, Ibu apakah Ibu pernah mengalami merokok, apakah Ibu pernah meminum minuman keras, ataupun penggunaan obat-obat terlarang di luar sana Ibu? Untuk itu sih saya belum pernah sama sekali ya Bu ya, tiga-tiganya yang Ibu sebutkan belum pernah Bu. Ya, alhamdulillah Ibu. Baik, saya akan melanjutkan. Di sini saya akan pertanyaan tentang biologis, seperti keadaan rumah Ibu itu seperti apa Ibu? Kalau untuk rumah sih bersih, pencahayaannya cukup Bu, tidak gelap. Oke, berarti tetapi di dalam rumah Ibu ada ventilasi kan? Yang Ada bisa Bu, udara ada. masuk. Iya, Oke, ventilasinya ada. iya.
Dan untuk pencahayaannya Ibu, usahakan di dalam mungkin nggak harus terang ya Ibu, tetapi pencahayaan pun dari luar itu pun harus masuk. Meskipun itu nggak terlalu, mungkin itu berpengaruh untuk kesehatan juga. Karena kan kita memerlukan cahaya dari luar ataupun cahaya yang akan mengenai dari tubuh kita Ibu ya. Ya, Oke, Bu. baik, saya lanjut di sini. Saya akan bertanya tentang psikologis Ibu. Apakah di sini ada dukungan keluarga sehingga Ibu bisa Alhamdulillah sih. melakukan, apakah ada dukungan keluarga sehingga Ibu bisa melakukan datang ke konseling klinik kita? Alhamdulillah Bu, sejauh ini orang tua saya dukung apa yang keputusan yang saya ambil sih Bu. Alhamdulillah ya Bu ya, punya Ya. keluarga yang mendukung itu sangat berpengaruh untuk diri kita. Iya Bu, alhamdulillah. Benar banget. Oke, selanjutnya di sini apakah saya akan bertanya tentang sosial. Apakah Ibu rajin bersosial dengan tetangga atau Ibu sering berdiam dalam rumah atau bagaimana? Saya sering kadang-kadang diam di rumah, kadang-kadang keluar juga sih Bu, berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Itu kemungkinan memang bukan suatu kewajiban, tapi itu kan kita mempunyai rasa jiwa yang sering bergotong royong ataupun hal yang berkaitan dengan tetangga, karena maupun susah itu pun pasti tetangga kita yang menolong kita ya Ibu ya. Iya Bu, pasti. Oke, lanjut di sini saya akan bertanya tentang spiritual. Nah, di sini spiritual itu apakah Ibu itu selalu melaksanakan kewajiban seperti sholat 5 waktu? Apakah Ibu masih sering bolong-bolong atau Ibu sering melakukan pengajian, bisa disebut dengan yasinan di setiap hari Jumat bersama keluarga ataupun tetangga-tetangga yang mengadakan pengajian tersebut, Ibu? Ya, alhamdulillah sih Bu ya, masih melakukan apa namanya itu, melaksanakan sholat 5 waktu ya Bu ya. Kalau kan saya kuliah kan di merantau gitu. Kalau malam Jumat tuh sering baca Yasin sama teman-teman, sama masyarakat-masyarakat sekitar gitu. Berarti jiwa sosial, jiwa spiritualnya tinggi ya, Bu. Ya Baik, lumayan Ibu. lah. Baik, Ibu. Sekian dari konseling yang saya berikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu. Iya, Ibu. Sama-sama. Ya.